Sebab itu menurut saya ini jadi satu master analisis bahwa kurikulum pesantren ini harus menyesuaikan akan sekian potensi dakwah yang berkembang di Indonesia atau pada umumnya pada global, Islam global. Dulu di Inggris itu Islam tertekan, tapi setelah Al-Fayed kaya raya, di sana bisa menciptakan komunitas Muslim yang dibutuhkan negara karena transaksi keuangan, sehingga Islam di sana nggak dipandang sebelah mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair wa ahli baiti, Habib Lutfi bin Yahya ingkang kula hormati sedanten keluarga dalem, para kiai-kiai yang untuk pagi ini disebut para kiai muda. Niki alhamdulillah sekali karena menguntungkan yang sepuh pun disebut muda. Alhamdulillah, 1 bulan yang lalu beliau Gus Idror minta saya membuat makalah untuk acara ini. Wis pokoke sak-isane kula damel. Niki kula aturaken bismillahirrahmanirrahim. Saya termasuk peneliti tentang berkembangnya Islam di Indonesia. Dan saya lihat dalam beberapa konteks keindonesiaan, dan ini yang saya tulis dalam makalah. Beberapa mungkin orang Madura dagang di Bali, atau orang Medan dagang di NTT. Kemudian karena dia pernah mondok, meskipun mungkin nggak tamat, terus dagang di sana, kemudian bikin komunitas Muslim. Kalau sudah sukses ngajak keponakan, saudara dan kawan-kawan, lahirlah komunitas Muslim. Dan setelah itu melahirkan kebutuhan akan ustadz yang alim, yang al-faqih, macam-macam. Sehingga saya sebutkan di sini, di Pondok Sarang dulu itu ada anak kelahiran Bali, tapi pintar baca Fathul Mu'in. Karena bapaknya orang Madura, dia merantau di Bali, sukses, terus bikin komunitas Muslim, terus anaknya dipondokkan di Sidogiri, setelah alim dipondokkan di Sarang. Kalau kita merunut masa lalu juga demikian, banyak pedagang dari Gujarat, dari Punjab ke Aceh. Kemudian karena dia seorang Muslim, mereka seorang Muslim, bikin komunitas Muslim, jadilah penyebaran Islam di Indonesia. Dalam konteks negara, misalnya beberapa departemen, karena rata-rata mereka juga pernah ngaji ketika kecil, ada proses keislaman, baik perilaku maupun akidah yang terjadi. Begitu juga dalam dunia akademisi, peneliti dan sebagainya. Ini ada Gus Zofur beberapa kali pernah ke Australia, pernah ke Belanda, karena banyak teman-teman kita yang di Belanda, di Australia, sebagian mahasiswa, sebagian karena kerja, macam-macam, melahirkan satu interaksi sosial dengan orang-orang Barat. Lahirlah kebutuhan akan Islam yang kafah, sehingga mereka butuh narasumber. Di antaranya beberapa kali Gus Zofur diaturi ke sana, juga mungkin beberapa kiai yang lain. Sebab itu menurut saya ini jadi satu master analisis bahwa kurikulum pesantren ini harus menyesuaikan akan sekian potensi dakwah yang berkembang di Indonesia atau pada umumnya pada global, Islam global. Dulu di Inggris itu Islam tertekan, tapi setelah Al-Fayed kaya raya, di sana bisa menciptakan komunitas Muslim yang dibutuhkan negara karena transaksi keuangan, sehingga Islam di sana nggak dipandang sebelah mata. Dulu di klub-klub sepak bola, kalau pemain sholat itu susahnya nggak karuan, tapi karena ada pedagang investasi, klubnya dibeli, sekarang di stadion banyak masjid. Lagi-lagi karena interaksi sosial, entah itu perdagangan, entah itu akademik, entah apa saja.
maka dibutuhkan menurut saya satu ide besar tentang santri ini harus dibekali sekian potensi dakwah, karena tidak semua santri punya pesantren, tidak semua santri mungkin nyun sewu cara desane kanggo di kampungnya, karena biasanya di kampung masjid ya sudah punya bani, madrasah punya bani. Biasanya saya rapati bani itu ya repot tenan gitu. Nah, kadang yang bakat hasud terus yang semangat hasudnya kan malah repot ya. Nah, ini cobalah dari sekian solusi itu semoga ini menjadi jalan keluar bersama. Kedua, sebelum saya terlalu jauh, saya percaya diri sekali di sini bukan karena saya papa ya, karena memang ilmu itu harus diuji. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz yang dikutip kitab Mizan Kubro, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi ma bainahum fi amri dinihim fasyhadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Kalau sebuah ilmu hanya diuji oleh komunitas terbatas, misalnya kiai hanya diuji dengan santrinya, tanpa melibatkan orang banyak, maka itu dhalalun wa bid'atun, itu sesat. Karena beberapa ilmu setelah diuji itu memang menjadi kelihatan lebih akurat. Saya punya beberapa contoh dalam fikih. Dulu Ahmad bin Hanbal itu pernah berkecenderungan khawarij, karena beliau sebagai rawi hadis meriwayatkan beberapa hadis la yazni hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sari hina yasriku wa huwa mu'min. Sehingga hampir saja beliau berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Tapi semenjak ketemu Imam Syafi'i terus kemudian beliau digojlok. Wa bima dayatubu ya Ahmad, kalau dia sudah begitu tobatnya apa? Kata Ahmad bin Hanbal, dia harus memperbanyak sholat katanya. Terus Imam Syafi'i tertawa kata, ya Ahmad, sholatul kafir la tasihhu, sholatnya orang kafir itu tidak sah. Itu kan aneh, katanya keluar dari Islam tapi masih wajib sholat. Makanya saya beberapa kali ketemu sama orang-orang ekstremis yang menganggap dosa besar itu menjadi kafir. Saya sering guyon, baguslah kalau saya kafir, nanti saya ini tidak akan sholat, tidak akan apa. Ya jangan, kamu tetap sholat, sholatnya orang kafir itu tidak sah kata saya. Jadi ini alhamdulillah kita harus seyakin-yakinnya dengan proses dialek. Masih banyak lagi, misalnya seperti di kitab Mahalli itu kan ada kaul awal, kaul sani. Itu ada yang mengatakan sholat jenazah itu mayatnya harus di depan. Tapi ada alasannya, hanya mereka bilang hakadha wajadna dzalika salafan wa khalafan. Mulai dulu yang namanya mayit itu ya di depan. Tapi kata kaul sani tidak harus, memangnya mayit itu imam gitu. Jadi fa innal janazah laysat bimanzilatil imam. Meskipun kita tidak akan mempraktekkan itu karena masih geger gitu. Tapi setidaknya kita tahu bahwa keharusan di depan itu tidak ada nasnya, karena dia ada imam kok harus di depan. Makanya kata kaul sani fa innal janazah laysat bimanzilatil imam. Itu di kitab-kitab dulu. Artinya dialek ini ada. Makanya kitab Mizan Kubro itu ada kaul sani, kaul salis, macam-macam, tapi yang beda mazhab. Kalau dalam Mahalli yang satu mazhab. Bahwa dari dialek itu kelihatan sekali. Kelihatan betapa pentingnya ilmu pembanding. Kalau dalam cerita Nabi yang saya kenang yaitu ketika malaikat Israel mau mencabut nyawa Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, Anda pasti keliru, saya ini kekasih Tuhan, masa kekasih dibunuh sama kekasihnya? Tidak mungkin lah kata Israel, karena malaikat kan nggak biasa debat ya. Karena tidak pernah sekolah stay kata Yusuf itu matur ke Allah, ya Allah itu kekasih engkau tidak mau mati, katanya kekasih masa membunuh kekasihnya. Terus kata Allah, ngendikannya Allah, terus Israel kamu bilang ke Ibrahim, wa hal ra'aital khalila yakrahu ayyalqa khalila. Mosok kekasih ketemu kekasih rasiap gitu. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim dikasih tahu sama Israel, ya sudahlah kalau gitu ya, terus meninggal. Ini pentingnya pembanding. Jadi alhamdulillah di sini banyak audiens yang saya yakin juga semuanya alim. Karena yaitu tadi nak sing ngerti apa? Yang ngerti saya zaman mondok, nak sing yakin kula bodoh ya nak takok sampean keliru wong bodoh kok takoki. Nak sampean yakin kula alim sampean alim, wong alim kok takok, bodoh alim kok takok. Jadi makanya kula pede sekali karena ya itu tadi. Jadi saya mohon sekali seterusnya nanti 20 menit untuk Gus Zufur. Dan saya sangat berkeinginan bahwa kurikulum pesantren itu disesuaikan dengan kebutuhan dakwah yang saya utarakan tadi. Saya kira sekian. 20 menit.
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi.